deh. Nomor 3 guys. Iya Aku si kakak konten kreator juga itu yang gue ceritain. Abah. Itu katanya terus abah nih punya satu benda bayi gaib datangnya. Nanti aku Tapi abah minta tolong nih sama kedua anak indigo itu yang kemarin, cuma nggak ngerti katanya dia tuh nggak bisa nembus apa maksud dari kalung ini kan. Terus gue juga ngerasa kayak diuji gitu, wah gue nih harus pegang kalungnya terus bener nggak ya apa maksud dari gue gitu kan. Ini mainnya selesai suami mandi, ini makan dulu aja. Nah disitu kita lagi habis pada makan, udah dibersihin pendeponnya. Dan di situ tuh gue duduk nggak tahu kenapa, biasanya gue duduk kaki gue di bawah karena kan kayak model apa sih kayak papan gitu loh, jadi kaki kita nggak gantung gitu. Nah gue duduk kaki gue di bawah gitu kan. Nah ini tiba-tiba nggak tahu kenapa gue duduk bersila gitu, tapi tangan gue kayak gini, itu nggak ngerasa sama sekali. Gue tuh nggak mau kayak gitu, tapi ke bawah sendiri gitu kan. Gue kayak gini terus abahnya udah bingung, pasti ada yang datang nih, ada yang mau hadir. Apa nggak apa-apa, dia ngomongnya tapi bisik-bisik sama timnya. Nggak apa-apa, ini juga abah mau ada yang ditanyain kalau emang dia bisa masuk gitu kan. Datanglah tuh kakek-kakek tua tiba-tiba duduk di tengah-tengah kita lagi ngobrol. Gue ngucapin salam dong, dia bilang assalamualaikum sampurasun, gue jawab waalaikumsalam ramtes gitu kan. Nah udah itu gue ngeliat ke abahnya, kok abah nggak nyapa dia ya, padahal dia lagi ngucapin salam gitu kan. Terus gue ngeliatin si abahnya ngeliatin, gue bengong tapi tangan gue masih kayak gini, masih begini. Terus si abahnya bilang kayaknya ada yang hadir ya, abahnya udah beda katanya gitu. Jam coy itu ada siapa? mau guys napasnya coba kan cium. Gak bisa ngomong sama sekali. Gue ngeliat dia senyum, terus dia tiba-tiba langsung deket ke gue nih, deket lama-lama tuh masuk gitu kan. Itu banget, gue ngerasa kayak pokoknya dinginnya aneh gitu. Dari situ abahnya baru udah mulai tahu buka gue, dia bilang katanya kayak bukan neng kata dia gitu. Ngobrol ternyata si sosok yang masuk ini itu pendiri Cianjur nomor 1, itu namanya Raden Arya Wirakandapa. gue jadi putih guys. Masih dia ngomong ini ada keturunan leluhurnya dia nih katanya masuk. Tapi Mana ada guys, tutup aja dah. Udah awas nih. Ditanya pakai bahasa Indonesia. Awas. Pakai bahasa Sunda. Si pocongnya. Jangan ada putih-putih. Hitam. Harusnya tuh seimbang. Aku lebih putih. Aku seimbang. Pendirinya Cianjur nomor 1 katanya. Aku juga seimbang. Ya, awas ya. Bapaknya dari Eyang Surya Kencana. Gue denger bang dia ngomong gitu, gue denger. Cuma gue nggak bisa ngendaliin badan gue. Udah dingin dah pokoknya. Terus itu abis dia ngobrol, dia ngenalin katanya tolong titip anak ini, karena anak ini itu turunan Pajajaran sama kayak kamu gitu. Jadi nanti akan ketahuan nih terahnya atau turunannya. Gue itu turunan nomor keberapa gitu kan. Terus si abahnya langsung ngomong gini, Masya Allah katanya gitu, kita dipertemukan dengan cara yang kalau abah bilang sih bukan kebetulan, ini tuh emang udah diatur sama mereka gitu. Di situ ngobrol lagi, tiba-tiba masuk lagi nih beda. Yang tadi udah keluar masuk lagi beda, itu ternyata Eyang Wijaya Kusuma yang selama ini makomnya dibersihin sama si abah. Jadi dia ngucapin terima kasih. Terus si abah sampai sungkem, dia bilang baru kali ini leluhur datang secara langsung ngobrol sama abah. Biasanya itu cuma dalam tawasul aja, kita ngirimin Fatihah buat beliau gitu. Dan ini abah juga shock, kaget, kok beneran bisa gitu. Ternyata inilah yang benar-benar dinamakan Gigi gua putih guys. si abahnya. Ini baru nih abah percaya. Gigi gua putih. Terus udah selesai keluar lagi, masuk lagi. Itu ternyata penguasa dari pura itu, dari kerajaan Bali di zaman Majapahit. Itu masuk tapi ngomongnya nggak bisa Indonesia, nggak bisa bahasa Sunda, nggak bisa bahasa, kita kan nggak bisa bahasa Bali ya. Tapi kan waktu dia masuk itu ada penunggu yang punya puranya itu kan orang Bali, Bu Made gitu kan, itu orang Bali. Dan dia pun udah tidur karena udah malam.
dia udah tidur, kita bingung nih orang ngomong apa, nggak ngerti kan, Nah, kalau karena mati itu kita lanjut kalau yang gue part 2. tahu itu bahasanya tuh kayak Part bahasa dua. Kawi. Bahasa Kawi itu kayak bahasa zaman dulunya si kerajaan itu nggak ngerti sama sekali. Terus dia nulis, dan tulisan itu pakai tulisan Sanskerta, tapi dia nulisnya di tikar. Dan gue juga yang dipinjam raganya, gue nggak ngerti ini nulis apa sih, gue nggak tahu gitu kan. Dia nggak ngasih clue sama sekali. Udah dia selesai, udah keluar, terus gue coba nyadarin diri gue, udah nggak usah ada lagi, nggak usah lagi, karena itu banyak banget, emang mau gantian gitu.